Ya. Nah, sudah. Oke. Pun. Jenengan dulu, Bu. Nggih. Praktik coaching Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu ada Pak Danang Susilo, kemudian ada saya, Bu Eva. Kami akan melaksanakan praktik coaching menggunakan model Tirta. Adapun topik atau permasalahan yang pertama yaitu ada teman saya yang bernama Pak Agus mempunyai permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Beliau adalah guru kelas 4. Permasalahannya yaitu ada beberapa anak yang beliau ajar merasa kurang antusias, kurang fokus, dan motivasi dalam belajarnya itu rendah. Sehingga akibatnya hasil nilai ulangannya itu masih di bawah KKM. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut dan kegelisahan yang dialami oleh Pak Agus, kemudian kami melakukan coaching dengan model Tirta dengan sharing bersama. Ya, berikut adalah bentuk dari percakapan kami berdua. Assalamualaikum, Bu Eva. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin ada waktu sebentar buat saya. Ada sesuatu yang perlu saya bicarakan, Bu. Oh, iya Pak Agus. Ada waktu kok. Kita mau bicara di mana? Apakah di taman belakang saja, Pak? Tidak, Bu. Saya rasa cukup di sini saja. Oh, nggih, nggih Pak, monggo. Ada apa ya, Pak? Kok kayaknya itu wajahnya Pak Agus itu kelihatan pucat, terus lesu. Tidak seperti biasanya gitu loh, Pak. Biasanya kan penuh dengan kegembiraan, ceria, ngoten nggih. Kira-kira apa yang membuat hati Pak Agus ini merasa gelisah? Sebenarnya sudah sejak kemarin saya ingin duduk bersama dengan Bu Eva, mau sharing permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Sebenarnya siswa kelas saya ini dalam kelas pembelajaran kurang antusias dan kurang fokus, Bu. Oh, jadi seperti itu, Pak. Ada apa ya, Pak, kira-kira dengan kelas 4, Pak? Jadi begini, Bu, di kelas saya nilai ulangan itu 70% masih di bawah KKM. Oh, iya, Pak. Kemudian apalagi, Pak, selain itu? Padahal saya sudah berusaha untuk mengajar dengan maksimal. Namun selama ini saya perhatikan raut wajah siswa kok kayak belum paham dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian antusias untuk belajar juga masih kurang, Bu. Oh, begitu ceritanya. Kira-kira apa yang menjadikan nilai anak-anak itu menjadi rendah, Pak, menurut Pak Agus? Kalau menurut saya, anak-anak malas dalam belajar. Kalau dalam pembelajaran sering bermain sendiri. Bahkan anak-anak tersebut sudah saya nasihati dan saya tegur, lalu selang beberapa waktu kemudian bermain kembali, Bu. Oh, baik. Lalu Pak, dengan adanya sharing kita pada hari ini, apa yang menjadi tujuan akhir Bapak? Apa yang Bapak harapkan? Ya, saya ingin pembelajaran yang saya sampaikan bisa mengena terhadap anak-anak dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi sehingga hasil pembelajaran mereka dapat mencapai nilai yang diharapkan tuh Bu Eva. Oh, nggih, Pak. Kira-kira anak-anak itu termotivasi tidak dengan pembelajarannya Pak Agus selama ini di kelas 4? Kalau saya amati dari siswa-siswanya kurang antusias terhadap pembelajaran, Bu. Oh, ngoten. Nah, kalau boleh tahu, Pak, kalau Bapak mengajar itu biasanya pakai metode apa ya, Pak? Eh, kalau kalau media biasa saya pakai itu pakai modul, Bu, yang dibeli oleh sekolah. Selain itu saya tulis ke papan tulis, Bu. Nah, selain itu Pak Agus pakai apa lagi, Pak? Nah itu Bu Eva, saya juga masih bingung, Bu, mau pakai model seperti apa nggih. Oh, nggih. Nah, apakah Pak Agus sudah pernah melakukan atau menggunakan model yang lainnya selain yang tadi Pak Agus sampaikan?
Ya. Untuk metode yang lain yang saya lakukan ceramah dan diskusi, Bu. Oh, gitu nggih. Setelah saya simpulkan, berarti untuk kelas 4 yang Pak Agus ajar ini nilainya rendah dan masih banyak yang di bawah KKM karena mungkin saat pembelajaran itu mereka kurang antusias dan fokus. Nah, mungkin juga karena mereka mereka itu merasa bosan, Pak. Ya, Terus mboten? kurang lebihnya seperti itu, Bu Eva. Nah, kalau menurut Pak Agus, ada cara lain tidak, Pak, agar anak-anak ini lebih tertarik ketika pembelajarannya Bapak? Tadi kan panjenengan sudah menyampaikan, dalam pembelajaran anak-anak itu kurang fokus. Nah, barangkali Pak Agus punya ide apa yang cocok buat anak-anak supaya tidak terjadi pembelajaran yang seperti kemarin. Kalau cara lain mungkin saya bisa memanfaatkan proyektor yang ada di ruang perpustakaan itu, Bu. Itu kan tidak pernah dipakai. Nanti bisa untuk menampilkan PowerPoint atau video pembelajaran, Bu. Nah, itu ide bagus, Pak. Coba saya akan lakukan ya, Bu ya. Iya, Pak. Nah, Pak Agus punya video pembelajaran apa saja? Ya. Ada, Bu, di tempat saya ada beberapa file atau video yang pas Pak, namun belum belum saya gunakan, Bu. Oh, nggih, itu bisa dimanfaatkan, Pak. Kemudian, apakah ada hal lain yang bisa Pak Agus lakukan? Hal yang lain yang bisa saya lakukan barangkali menggunakan gadget, Pak, atau Bu, untuk selingan pembelajaran dan pembelajaran yang berbasis game, Bu. Wah, mantap Pak Agus. Nah, kira-kira apa yang Pak Agus lakukan berdasarkan ide tadi agar bisa mengatasi anak-anak yang kurang fokus tadi, Pak, yang nilainya juga masih rendah dan kurang antusias dalam belajar? Saya rasa dengan ide tadi akan saya memberikan motivasi kepada peserta didik saya, Bu. Dan karena pada zaman sekarang kan anak-anak suka bermain dengan bermain dengan gadget, dengan menggunakan gadget tersebut, mungkin saya bisa melakukan model ini dengan memanfaatkan gadget, Bu. Ya, Pak, betul sekali kan anak-anak itu sekarang dikenal dengan, generasi milenial ya, kita harus Oke. mengikuti perkembangan zaman juga ya, Pak, ya. Ya, betul, Kemudian, Bu. Pak, dari semua yang Pak Agus sampaikan tadi, kan bisa dibuat untuk rencana aksinya. Nah, kira-kira apa yang akan mulai Bapak lakukan? Ya. Mungkin saya akan melakukan pembelajaran menggunakan media untuk menampilkan PowerPoint, kemudian video pembelajaran, agar tidak monoton, saya akan memberikan selingan dengan memanfaatkan gadget, Bu. Nah, ide yang bagus, Pak Agus. Sebenarnya Pak Agus ini bisa menemukan solusi sendiri loh, dari permasalahan yang dihadapinya loh, Pak. Ya, Bu. Kemudian Pak, komitmen apa yang akan Pak Agus lakukan untuk selanjutnya? Mulai besok saya akan mempersiapkan media pembelajaran seperti PPT. Kemudian video pembelajaran untuk selingan akan saya memanfaatkan gadget, Bu Eva. Ya, sip Pak. Kemudian Pak, terus Pak Agus ini akan melakukan komitmen tersebut melibatkan siapa saja? Saya akan minta bantuan teman saya, Bu. Itu ada Pak Andi yang dia bisa menguasai IT untuk membantu saya, Bu. Bagus sekali Pak persiapan yang direncanakan besok. Semoga pembelajarannya akan berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa tertarik dan mengikuti pembelajaran dengan antusias nggih Pak nggih. Amin amin, terima kasih doanya Bu Eva. Bagaimana Pak perasaan Pak Agus sekarang? Untuk perasaan saat saya hari ini sudah lega, Bu, karena permasalahan saya sudah ada solusinya. Mohon maaf, Bu, mengganggu waktu Bu Eva bekerja. Sekali lagi terima kasih Bu Eva yang atas waktu hari ini. Pak Agus, sama-sama sukses selalu ya Pak Agus Oke. ya. Gitu aja Bu Eva, dirasa sudah cukup. Saya mohon pamit Bu Eva, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Pak Agus, silahkan.